Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will discuss about one topic. The topic is about descriptive text. Descriptive text adalah sebuah teks yang sebetulnya pernah kalian pelajari di MTS atau di SMP. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang di dalamnya membahas atau menjelaskan bisa tentang seseorang, bisa tentang hewan, bisa tempat, ataupun benda. Kinds of descriptive text. Descriptive text itu sebetulnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah describing person. Describing person berarti yang dideskripsikan, yang digambarkan, yang dijelaskan dalam teks itu adalah seseorang. Yang kedua adalah describing place. Berarti yang dijelaskan, yang dideskripsikan di dalam teks tersebut adalah sebuah tempat. And the last one, yang ketiga adalah describing animal or thing. Berarti yang dijelaskan dan dijabarkan dalam teks tersebut adalah hewan ataupun benda. Tetapi pada topik ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang how to describing place. How to describing place. Bagaimana sih cara kita mendeskripsikan sebuah tempat? Tempat itu dibagi menjadi 2. Ada yang historical building, ada yang tourism destinations. Historical building berarti tempat atau bangunan-bangunan yang memiliki cerita bersejarah. Di sini contohnya ada Borobudur Temple, ada Monas. Sedangkan untuk tourism destinations itu sebuah tempat wisata. Contohnya Raja Ampat, Semeru Mount, Gunung Semeru, atau di kita contohnya ada Pelangu Beach, Ciputih Beach, Umang Island. This one. Do you know the Borobudur Temple? Apakah kalian tahu Candi Borobudur? Here I have the picture of it. Ini dia gambar Candi Borobudur yang terletak di daerah Magelang. Ini termasuk ke dalam historical building. Kenapa? Karena Candi Borobudur ini merupakan tempat yang memiliki cerita bersejarah di balik pembangunannya. And then this one. This is the picture of Monas. Ini adalah gambar dari Monas atau monumen nasional yang terletak di Jakarta. Gambar ini atau tempat ini merupakan historical building karena bangunannya memiliki sejarah. Oke, next. This one. Ini adalah Raja Ampat yang terletak di Papua. Merupakan tourism destinations karena hanya sebagai tempat wisata saja, tidak ada bangunan-bangunan bersejarah di dalamnya. And the last one, this one. This is Semeru Mountain atau Gunung Semeru. Ini juga tourism destinations atau hanya sebagai tempat wisata saja. Oke. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tempat, ada historical building dan ada tourism destinations, kita harus tahu the purpose of descriptive text. Untuk apa sih kita membuat atau menulis sebuah descriptive text? The purpose is to describe specific place, tourism destination, and historical building. Tujuan kita menulis sebuah descriptive text tentu saja untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kepada si pembaca dan si pendengar tentang spesifikasi dari sebuah tempat. Tempatnya itu bisa tourism destination ataupun historical building. And then next is the generic structure of descriptive text. Susunan-susunan ketika kita ingin menulis sebuah descriptive text. Dibagi menjadi 2 susunan atau 2 paragraf. The first one is identification. Paragraf pertama itu disebut dengan identification. Kemudian paragraf yang kedua itu disebut dengan descriptions. Di paragraf pertama, identification itu isinya tentang apa aja. This part introduces what,
where, and how to get there. Jadi di paragraf pertama ini kita sebagai penulis menulis what, nama tempatnya apa yang kita akan deskripsikan, kemudian where, di mana letak tempat tersebut. Kalau kita mau mendeskripsikan tempatnya Daplango Beach, berarti dijelaskan Daplango Beach itu letaknya di mana. And how to get there, dan bagaimana cara kita sampai ke tempat tersebut. Apakah by car, dengan menggunakan mobil, by motorcycle, dengan menggunakan motor, or by train, or by plane, atau menggunakan kereta, atau menggunakan pesawat terbang. Next, di paragraf selanjutnya disebut dengan description, itu isinya tentang apa? This part shows the detailed descriptions of subject. Jadi di bagian description di paragraf kedua ini kalian menyebutkan kalau di tempatnya Daplango Beach, di Daplango Beach itu ada apa saja, ada tempat apa saja. Kemudian it may include information about the appearance or qualities of. Kemudian pemandangannya seperti apa, ada benda apa saja di tempat tersebut, dan sebagainya. Itu adalah susunan-susunan dari descriptive text. Ada identification dan descriptions. Okay, next. The next is language features. Language features itu berarti bahasa atau unsur bahasa yang kita pakai ketika kita menulis sebuah descriptive text. Yang pertama, use adjectives, menggunakan kata sifat. Yang kedua, use adverbs, menggunakan kata keterangan. Yang ketiga, use connectives, menggunakan kata sambung. Yang terakhir, use simple present, menggunakan tenses bentuk simple present. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, use adjectives. Adjectives itu adalah kata sifat. Kata sifat itu dibagi dua. Ada positive adjectives, berarti kata sifat yang konotasinya positif. Dan negatif adjective, berarti kata sifat yang konotasinya negatif. Kata sifat yang konotasinya positif yang berhubungan dengan deskripsi tempat, di sini ada, sudah saya tulis, ada interesting, menarik, amazing, luar biasa, wonderful, juga indah sekali, nice, clean, bersih, etc. dan lain-lain. Sedangkan untuk negatif adjective, untuk kata sifat yang konotasinya negatif, untuk mendeskripsikan sebuah tempat, ada boring, boring itu bosan, kemudian ada scary, scary itu menakutkan, misalkan Daplango Beach is a scary place, Daplango Beach merupakan tempat yang menakutkan, itu kata sifat. Bad, jelek, dirty, kotor, and etc. dan lain-lain. Di dalam kata sifat juga nanti kita akan mempelajari tentang comparison degree atau tingkatan perbandingan kata sifat yang akan kita bahas lebih lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Unsur bahasa yang kedua, language features yang kedua adalah use adverbs. Dalam sebuah descriptive text kita menggunakan yang namanya kata keterangan. Kata keterangan itu dibagi menjadi 3. Ada adverbs of time, berarti kata keterangan yang menerangkan tentang waktu. Adverbs of place, berarti kata keterangan yang menerangkan tentang tempat. Dan adverbs of manner, berarti kata keterangan yang menerangkan tentang cara. Adverbs of time itu contohnya ada in the morning, pada pagi hari, at the night, pada malam hari, every morning, setiap pagi, and always, selalu, and etc. dan lain-lain. Adverbs of place itu contohnya in the beach, di pantai, on the road, di perjalanan, and etc. Adverbs of manner atau keterangan cara itu quickly, dengan cepat, amazingly, dengan sangat luar biasa, and etc. dan lain-lain. Kemudian language features atau unsur kebahasaan yang ketiga adalah use connectives atau menggunakan kata sambung. Kata sambung itu so many atau sangat banyak sekali. Silahkan kalian tulis di buku masing-masing connectives yang ada. Ini biasanya muncul dalam sebuah descriptive text. And the last one, yang terakhir, unsur bahasa yang dipakai dalam sebuah descriptive text adalah simple present tense. Simple present tense itu dibagi menjadi 2, divided into 2. There are nominal and verbal. Ada nominal, ada verbal. Nominal berarti kalimat yang tidak memiliki kata kerja, seperti Daplango adalah sebuah pantai. Daplango is a beach.
Tidak ada kata kerjanya, berarti nanti menggunakannya simple present yang nominal. Sedangkan yang verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Oke, nanti akan kita bahas bagaimana sih membuat simple present tense, bagaimana rumus dari simple present tense itu sendiri di pertemuan selanjutnya bersama dengan comparison degree atau tingkatan-tingkatan perbandingan dari sebuah adjectives atau kata sifat. Okay, thank you so much for your attention. Please watch this video until finish. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.